Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Ahmad Arif, SHI MSI. Terima kasih Ustadz. Saya mewakili Jamaah Akademik Hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Ahmad Arif yang sudah berkenan pagi hari ini untuk hadir di YOM kami. Ustadz Arif ini adalah mengajar di Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Laras ya Ustadz? Oke. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman jamaah Zomiyah Akademik Hati yang insya Allah pagi hari ini dirahmati Allah. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada panjenengan semua yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini untuk bisa join di Zoom kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, diberikan keberkahan sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Akademik Hati. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya kepada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Bapak, Ibu, teman-teman semua, marilah pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan mengaji surat Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? 246 sampai 246 sampai 252. 246 sampai 252. Nggih. Maka Bapak Ibu kami tunggu. Surat Al-Baqarah ayatnya 246 sampai 252. Sudah? Kalau sudah, monggo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, mic-nya boleh dibuka. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa in qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه سعة من المال
قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah membaca Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga keberkahan dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Ahmad Arif yang akan membawakan tema pagi hari ini yaitu Perang Mu'tah. Waktu kami persilahkan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah.
Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangannya di majelis ilmu ini, meskipun kita lakukan secara daring, ya Pak Dudi. Saya mendapatkan amanah ini dari Pak Yusuf, Ustadz Yusuf Hasan, untuk dihubungkan kali Pak Dudi. Lalu awalnya saya diminta untuk menyampaikan tentang ilmu faraid, gitu. Lalu diminta ke tema sirah nabawiyah. Lalu saya pilihkan temanya ini tentang perang Mu'tah. Saya nanti mohon izin, Bapak Ibu, saya akan sampaikan menggunakan slide juga, karena saya akan menggunakan kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri, seorang alim dari India, tepatnya dari Benares, India. Jadi kalau untuk kitab Sirah An-Nabawiyah itu kitab Ibnu Hisham, itu adalah kitab induk dalam pembahasan tentang sirah Nabi. Kalau untuk kitab Mutakhir zaman modern kita ini adalah salah satu kitab yang direkomendasikan untuk kajian sirah, itu adalah kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Kitab ini berawal dari sebuah rekomendasi setelah adanya muktamar di Islamabad, Pakistan sekitar tahun 75, yang merekomendasikan adanya lomba penelitian penulisan kembali sirah Nabi agar generasi Islam, generasi muda Muslim saat itu jangan sampai tidak mengetahui sejarah awal Islam dan sejarah Rasulullah SAW. Maka ditunggu diumumkan selama 1 tahun, lalu 1 tahun itu pun ditunggu kitab yang karya-karya tentang sirah Nabi dari seluruh penjuru dunia. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Urdu, ada dalam bahasa Inggris, ada dalam bahasa Perancis, bahkan ada dalam salah satu bahasa Afrika. Kemudian akhirnya dari semua naskah itu terkumpul, dinilai oleh suatu panitia tingkat Rabitul Alam Islami, dinilai selama kurang lebih 1 tahun. Akhirnya disampaikanlah pemenangnya dari keindahan bahasanya, kerapihannya dan keterurutannya itu kitab yang ditulis oleh seorang alim dari India, di salah satu perguruan tinggi di Benares, ya. Namanya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Nah, ini yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, saya akan bacakan. Saya pertama kali mohon maaf sekali kalau majelisnya namanya ngademke hati. Tapi temanya kok malah perang gitu. Mungkin apalagi di waktu subuh lagi ini. Nggih, ngapunten. Oh, nggih. Saya menggunakan laptop ini. Baik, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas, nggih? Jelas, Ustaz, jelas. Nggih. Jelas, Pak Ustaz. Apakah tidak ini saya diingatkan kali Pak Eko. Tidak mantul suara saya. Suaranya jelas, cuma ada background cik gitu. Oh, nggih, ngapunten. Nah, itu. Baik, jadi saya mengambil tema ini karena ada di antara peristiwa-peristiwa di dalam sepanjang perjalanan hidup Rasulullah SAW, kalau dalam kajian sirah Nabi itu kan ada 2 tema besar sebelum hadirnya Rasulullah SAW.
dan setelah hadirnya Rasulullah SAW. Setelah kehadiran Rasulullah SAW itu pun dibagi menjadi dua lagi, sebelum diangkat sebagai nabi dan rasul, setelah diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, nanti bagian yang setelah diangkat sebagai nabi dan rasul itu pun terbagi menjadi dua lagi tema besar. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, rentang waktu yang dijalani oleh Rasulullah SAW itu kurang lebih 23 tahun. Karena beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada usia kurang lebih 40 tahun. Nah, dan beliau wafat diperkirakan pada usia 63 tahun. 40 ke 60 itu ada dalam rentang 23 tahun itulah Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah kenabian itu. 13 tahun di Mekah, 10 tahun kurang lebih itu di Madinah. Nah, selama 13 tahun itulah Rasulullah SAW dan para sahabat atau orang-orang Muslim pertama yang masuk Islam itu senantiasa bertahan, bersabar terhadap tekanan, ujian, ya, bahkan penganiayaan dari orang-orang musyrik saat itu. Bahkan demi menghindarkan penderitaan yang berlebihan dialami oleh para sahabat di masa-masa awal itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat sebagiannya itu untuk hijrah ke negeri Habasyah. Habasyah saat ini ada pada posisi Ethiopia, dia ke Afrika, jadi menyeberang lautan. Itu pun mereka yang berhijrah, yang dihindarkan itu ada dari kalangan laki-laki maupun perempuan, itu pun masih dikejar sampai ke negeri Habasyah itu, dikejar. Nah, 2 kali Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk menghindarkan diri. Tetapi Rasulullah SAW sendiri pun tidak luput dari penganiayaan. Jadi kalau kita mendengar seseorang yang di antara mereka di zaman itu, sudah ada yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa selama 13 tahun itu ketika penderitaan itu begitu keras, ya, datang bertubi-tubi, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melakukan perlawanan. Itu semata-mata karena perintah Allah untuk diuji. Jadi mereka tetap bersabar. Lalu perintah untuk menghindarkan diri karena sudah ada kesepakatan di awal tahun, ya, di awal tahun di bulan Safar di tahun ke-14 setelah kenabian diperkirakan itu. Jadi awal tahun ke-14 setelah kenabian itu sudah ada kesepakatan dari kalangan orang-orang musyrik bahwa mereka tidak mampu menghentikan Rasulullah SAW meskipun mereka telah menyiksa orang-orang Muslim, bahkan sudah ada yang dibunuh. Yang dibunuh pertama kali itu adalah yang menjadi syahid, itu adalah seorang perempuan bernama Sumayyah. Itu satu keluarga disiksa di hadapan umum. Bahkan Rasulullah SAW waktu ketika melewati mereka, Rasulullah berdoa dan Rasulullah meminta mereka untuk bersabar karena sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Nah, Rasulullah SAW sendiri tidak luput dari penganiayaan. Itu puncaknya kenapa direncanakan mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Jadi diperkirakan di bulan Safar itu mereka sudah bersepakat. Nah, Rasulullah SAW akhirnya diperintahkan oleh Allah dengan turunnya malaikat Jibril untuk memberitahu bahwa pagi hari, ya, sekitar tanggal 26 Safar, Rasulullah SAW itu hendak dibunuh diputuskan dalam sebuah musyawarah oleh orang-orang musyrik. Ya, mereka tidak ada yang berani membunuh sendirian. Karakter Rasulullah, kebaikan Rasulullah SAW itulah yang membuat mereka tidak berani membunuh. Mereka membunuh Rasulullah SAW sendirian. Mereka takut
Karena begini, kalau ditanya kepada mereka, siapakah orang yang paling baik di kaum mereka ini, bangsa Quraisy ini, maka mereka tidak bisa menyebut nama, kecuali nama itu adalah nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang yang paling jujur? Mereka tidak akan bisa menyebut nama yang lain, kecuali nama Muhammad. Siapakah orang yang paling suka menyambung tali silaturahim? Mereka tidak bisa menyebut nama, kecuali nama Muhammad. Kalau ditanya siapakah orang yang suka membantu orang di antara mereka, mereka tidak bisa menyebut nama yang lain kecuali nama Muhammad. Maka ketika mereka mengusulkan rencana membunuh bersama-sama itu karena kalau satu kaum mereka tidak ingin dicap sebagai orang yang telah atau kaum yang atau suku yang telah membunuh orang yang paling baik di antara mereka. Mereka malu, maka mereka ingin menanggung, kalau menanggung aib, menanggung bersama-sama begitu. Sampai begitu. Akhirnya Rasulullah SAW hijrah. Berarti 13 tahun itu telah bertahan. Nah, 1 tahun pertama Rasulullah SAW itu pun, ya, makanya perang Badar di bulan Ramadan yang pertama itu bukan perang pertama sejatinya. Karena dalam rentang 1 tahun pertama itu Rasulullah SAW terus diancam. Bahkan mereka mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW dan mengatakan begini, Bapak Ibu, jangan mengira kalian telah aman dari kami. Bahkan kami suatu ketika nanti akan mendatangi kalian secara tiba-tiba dan akan membinasakan kalian di tempat tinggal kalian yang baru ini. Maksudnya di Madinah. Bahkan peristiwa terakhir sebelum mengapa sampai terjadi perang Badar itu karena ada 8 gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu menyewa perampok untuk merampok ternak milik orang-orang Madinah. Sampai orang-orang Madinah itu melapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah membawa 70 orang berkuda itu mengejar perampok itu, tapi tidak dapat ditemui. Jadi gangguan itu selalu ada. Sehingga Rasulullah SAW pun diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sering terjaga di tengah malam itu. Karena Rasulullah tanpa pelindung. Ya, tempat tinggal Rasulullah tanpa pelindung. Tidak ada prajurit yang menjaga. Nanti ada salah seorang sahabat yang akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas atau beberapa orang sahabat itu bergantian menjaga tempat tinggal Rasulullah SAW saat itu. Nah, itulah Bapak Ibu latar belakang. Jadi tiba nanti di tahun kedua setelah hijrah, itu artinya tahun ke-15 setelah kenabian. Itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan perlawanan. Nah, dalam konteks itulah maka semua rentetan perang itu dalam rangka membela diri. Nah, termasuk perang Mu'tah. Bapak Ibu sering mendengar tentang perang Badar, perang Uhud. Sejatinya itu adalah proses pembelaan diri, termasuk perang Mu'tah. Nah, ini adalah salah satu perang terbesar sejatinya, Bapak Ibu. Saya sampaikan ada 2 jenis aktivitas militer dalam konteks perang di zaman Rasulullah SAW hidup ini. Pertama yang disebut dengan ghazwah. Ghazwah itu adalah peristiwa perang yang Rasulullah SAW turut hadir di dalamnya dan memimpin. Itu biasanya disebut dengan ghazwah. Nah, kedua, kalau ekspedisi militer itu atau perang itu tanpa kehadiran Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendelegasikan kepemimpinan itu kepada sahabat atau kepada orang lain, maka itu disebut dengan sariyah. Bapak Ibu, ini ada yang unik dengan peristiwa perang Mu'tah ini. Perang Mu'tah ini Rasulullah SAW tidak ikut, tidak turut memimpin.
beliau ini tetap di Madinah dalam peristiwa Perang Mu'tah ini. Tetapi kalau kita membuka kitab sirah, ini disebut dengan ma'rakah atau tetap disebut dengan ghazwatu Mu'tah. Ternyata kenapa disebut dengan ghazwah? Karena perang ini melibatkan jumlah personil yang bertempur itu untuk ukuran zaman itu adalah sangat besar. Apalagi untuk sejarah bangsa Arab. Karena itu salah satu pertemuan pertama orang Romawi bertempur dengan kalangan Quraisy yang berada di wilayah Hijaz, di tengah-tengah Jazirah. Dari pasukan orang-orang musyrik, gabungan orang musyrik dan orang kafir didukung oleh Kaisar Herakl, saat itu Heraklius kita menyebutnya, dari Bizantium atau dari Romawi Timur, itu jumlahnya 200.000. Sedangkan dari kaum muslimin, para sahabat itu berjumlah 3.000 orang. Jadi 3.000 itu kalau kita, Bapak Ibu nanti bisa cek ya. Dan secara demografi itu sampai dengan tahun ke-8 setelah hijrah itu jumlah kaum muslimin itu bisa dimaksimalkan ya untuk angkatan perangnya itu maksimal itu 3.000 khususnya. Termasuk yang bertahan saat perang Khandaq, saat perang Parit. Jadi ketika diserbu dengan kekuatan 10.000. Kota Madinah itu tidak pernah diserang dengan kekuatan besar seperti itu sebelumnya. Tapi qadarullah, Allah menakdirkan di antara penduduk Madinah yang masuk Islam itu ada seorang Persia yang masuk Islam bernama Salman Al-Farisi itu. Maka dialah yang mengenalkan taktik berperang ala bangsa Persia. Nah, maka orang-orang Arab saat itu belum pernah menghadapi taktik perlindungan kota dengan menggunakan parit yang lebarnya itu lebih dari 5 meter. Sehingga kuda itu tidak bisa menyeberang. Mereka tidak pernah mendapatkan itu, maka mereka terkejut juga. Jumlah kekuatan yang 10.000 itu tidak ada artinya ketika menghadapi parit yang 5 meter itu. Dan di tepi parit dari sisi dalam, kaum muslimin melindungi kota Madinah itu dengan anak panah. Nah, kita bayangkan itu gambaran kekuatan yang terjadi yang berhadapan-hadapan pada perang Mu'tah. Kaum muslimin itu 3.000 jumlahnya. Sedangkan orang-orang Romawi itu 200.000. Bapak Ibu, saya mohon izin, saya share. Pak Dudi, saya izin share. Monggo, Ustaz. Untuk memberikan bayangan ke Bapak Ibu. Ini perang Mu'tah. Untuk perang Mu'tah. Sudah tampil nggak Bapak Ibu? Nih, sampun. Ini letak perang Mu'tah di wilayah kalau ini Masjid Nabi, ini posisinya bentengnya kota Madinah ini, Masjid Nabi, ini Tabuk, ini Mu'tah. Sudah mendekati. Kalau dulu seluruh wilayah ini disebut dengan wilayah Syam, negeri Syam. Palestina, yang sekarang Yordania, yang sekarang Syria, keseluruhannya itu Lebanon, itu semuanya adalah negeri Syam. Nah, saat ini Mu'tah itu berada di wilayah Yordania. Nah, ini kira-kira Mu'tah ada di sini. Ini cukup jauh. Nah, ini tempatnya saat ini. Gambaran wilayah Mu'tah itu. Sisa-sisa yang dari peristiwa kira-kira 1435 tahun yang lalu. Saat ini kan kita berada di 1443. Nah, karena itu terjadi di tahun ke-8 setelah hijrah, kita kurangi 8. Jadi kira-kira ini 1435 tahun yang lalu. Ini gambaran tempatnya saat ini. Jadi ini jadi saksi kampung di mana tempat kaum muslimin itu bertahan. 3.000 personil
kaum muslimin itu dipimpin oleh 3 jenderal saat itu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, itu digempur 200.000 pasukan ya dari berbagai sisi, itu bertahan lebih dari 2 hari, tidak bisa dikalahkan. Jumlah personil yang wafat itu tercatat itu hanya 12. Tapi dari musuh tidak. Nah, itulah kenapa tadi saya ketika diminta oleh Pak Dudi untuk mencari apa tepatnya ayat yang bisa dibaca yang kaitannya dengan ini. Maka saya sampaikan tadi surat Al-Baqarah ayat 246 sampai dengan 252. Pada ayat 249 itu terdapat bunyi ayat yang berbunyi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak jumlah pasukan yang sedikit ya, mampu mengalahkan jumlah pasukan yang lebih banyak, lebih besar. Di salah satu pelajarannya itu adalah bahwa positivisme nggak berlaku di sini. Positivisme itu tidak berlaku. 1:50 perkiraannya. Kalau 1 orang lawan 50 orang kira-kira pasti tidak menang itu, yang satu itu. Tapi pelajarannya di sini, Bapak Ibu, persis seperti peristiwa hijrah juga. Ya. Jadi ini hitung-hitungannya habis ini. Ternyata tidak. 1 lawan 50 lebih. Mereka bisa bertahan. Bahkan diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nanti panglima keempat, karena 3 panglimanya itu gugur, 3 jenderalnya itu gugur, 3 pemimpin pasukan ini gugur, yakni sahabat Zaid bin Harithah, Ja'far ibn Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhum. Ini gugur semuanya. Akhirnya muncul Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Itu memimpin pasukan ini bertahan digempur itu. Khalid sendiri menghabiskan 9 pedang yang patah. Nanti saya bacakan riwayatnya. Saat ini ada monumennya, ya. Mauqi'u ma'rakati Mu'tah itu. The seat of the battle Mu'tah. Terjadi pada tahun 629 Masehi. Ya. Nah, ini ada prasastinya. Perang Mu'tah. Nama tadi ini. Karena dahsyatnya perang saat itu. Mau difilmkan ini, peristiwa ini, tetapi mungkin sangat sulit sekali. Bagaimana membayangkan 3.000 digempur 200.000? Ya. Mungkin kalau yang di barat sudah ada film 300 itu, yang 300 orang Sparta melawan gempuran Persia. Kalau yang ini Romawi. Memang di zaman itu, Bapak Ibu, 2 jazirah Arab itu langsung dibatasi dengan 2 kekaisaran besar yang sangat kuat. Tentu yang lebih tua dan lebih kuat itu kekaisaran Persia, karena saat itu usianya sudah 113 tahun usianya itu. Nanti kelak dikalahkan oleh umat Islam itu ketika usianya itu mencapai 113 tahun kira-kira. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun kekaisaran Romawi itu nanti setelahnya. Jadi kekaisaran Persia dulu yang dikalahkan. Jadi ini gambaran perang Mu'tah, Bapak Ibu. Ini ngapunten Pak Dudi, pagi-pagi ini saya dongeng sama Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Ya. Bagus kok, Pak. Saya izin untuk saya stop dulu. Saya tampilkan kitabnya sekarang. Ini sudah tampil ya Bapak Ibu? Bisa dilihat ya? Bisa. Nggak apa-apa, seperti sorogan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Pagi-pagi seperti apa? Sorogan aja. Ma'arakatu Mu'tah. Wadil ma'arakah akbarul liqa, di sini disebutkan ini ada salah satu pertempuran terbesar. Ya, ma'arakah. Sebabnya sekarang kita langsung sebab terjadinya. Nah, sebab terjadinya ini begini ceritanya.
Wa sababu hadhil ma'rakah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-Haris ibn Umair al-Azdi bi kitabihi ila azimi Basra. Ila azimi Basra. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ini tahun ke-8 setelah hijrah. Jadi tahun ke-7 itu ada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalnya ingin melakukan umrah, ya, itu ke Mekah, itu dihalang-halangi, tidak boleh, tidak diperkenankan. Nah, akhirnya Rasulullah SAW membuat perjanjian itu dengan mereka. Itulah yang terjadi dengan sebutan perjanjian Hudaibiyah. Ada perjanjian genjatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh menyerang, tidak boleh saling menyerang di antara Rasulullah SAW dan juga dan orang-orang musyrik di Makkah. Nah, dalam perjanjian itu Rasulullah SAW, poin pertama itu salah satunya, selain meskipun beberapa poin setelahnya itu dianggap merugikan kaum muslimin dan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW mengambil manfaat terbesar dari perjanjian perdamaian itu atau genjatan senjata itu selama 10 tahun. Dengan demikian ada waktu untuk Rasulullah SAW untuk menyampaikan dakwah secara tenang. Nah, disitulah digunakan oleh Rasulullah untuk menulis surat ajakan itu ya, berdakwah dengan menulis surat kepada pemimpin-pemimpin suku, kepada pemimpin-pemimpin wilayah, termasuk di Busra tadi. Busra itu masuk wilayah Syam, tetapi dari Palestina sampai Mesir, Palestina sampai Syam itu saat itu ada dalam bayang-bayang kekaisaran Romawi. Ya, maka sebagian besar kabilah di sana juga beragama Nasrani. Nah, ketika Rasulullah SAW mengutus Al-Haris ibn Umair al-Azdi, seorang sahabat Rasulullah SAW, membawa surat Rasulullah kepada para pemimpin itu. Nah, di Busra, di wilayah utara itu, karena Syam itu ada di utara Madinah. Mereka salah satu penguasa dari kalangan bangsa Arab di dataran rendah Balqa, ya, itu masuk provinsi Syam, ya, masih dalam afiliasinya ini ke Kekaisaran Romawi. Itu ada seorang penguasa bernama Syurahbil ibn Amr al-Ghassani. Nah, dari orang-orang Ghassan inilah ketika menyampaikan surat itu, sahabat Rasulullah SAW ini, rombongannya itu ditahan. Lalu pembawa surat ini diikat, lalu diseret ke hadapan Syurahbil, lalu oleh Syurahbil kepalanya ini dipenggal, dibunuh. Maka disebutkan di situ wakana qatlus sufara, jadi membunuh seorang duta negara, ya. Itu disebut min asna'il jaraim. Itu adalah tindakan yang keji dan itu sama saja dengan pernyataan perang. Nah, inilah yang membuat murka Rasulullah SAW. Karena itu secara adab, secara kehormatan itu tidak boleh utusan pemimpin itu kepada pemimpin yang lain dicederai. Saat itu menjadi sebuah norma, pasti tidak boleh dicederai, harus dihormati. Apalagi membawa surat resmi. Nah, itulah mengapa lalu Rasulullah SAW mengumpulkan kekuatan militer yang ada di Madinah untuk menghukum Syurahbil. Nah, Syurahbil begitu mendengar, ya, kekuatan kaum muslimin. Karena apa, Bapak Ibu? Ini yang perlu jadi pemahaman Bapak Ibu. Selama Rasulullah SAW hidup, dalam setiap pertempuran itu, bahkan termasuk dalam perang Uhud, kalau nanti membaca benar-benar sirah Nabi itu, kaum muslimin tidak pernah kalah, Bapak Ibu. Dan kaum muslimin tidak pernah jumlahnya itu lebih besar, tidak pernah. Makanya nanti setelah wafatnya Rasulullah SAW itu ada peristiwa yang diriwayatkan ketika kaum muslimin akhirnya memasuki wilayah Syam dan akhirnya merebut wilayah Syam.
di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu di antara pemimpinnya itu sampai ada yang berkata Heraklius saat itu ketika dilapori oleh jenderalnya, Heraklius itu mengatakan, kenapa kalian mundur sampai wilayah saat itu Antioquia? Itu ditanyakan oleh Heraklius, kenapa kalian ini sampai terdesak mundur dari Mesir, dari Palestina sampai dari wilayah Damaskus, itu kalian tertarik mundur, terdorong mundur. Apakah jumlah pasukan mereka lebih besar dari kalian? Panglima Romawinya menjawab, tidak, jumlah kami tidak lebih besar. Maaf, jumlah mereka tidak lebih besar dari kami. Jumlah kita, maksudnya pasukan Romawi, selalu lebih besar dari jumlah mereka. Apakah mereka ada yang aneh, ada yang tidak biasa? Tidak, mereka semuanya sama, manusia yang sama. Lalu ditanya, lalu mengapa kalian kalah? Maka dijawablah oleh panglimanya itu. Mereka itu kalau malam, katanya, mereka itu beribadah. Aku menyaksikan keseharian mereka itu saling menyayangi. Kalau pagi mereka itu bertempur seperti singa. Mereka saling sayang. Mereka tidak meminum arak yang memabukkan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Mereka tidak berfoya-foya. Digambarkanlah semua karakter-karakter pasukan kaum muslimin. Semuanya itu menggambarkan karakter umum para sahabat. Meskipun mereka juga membaca kitab suci mereka, itu dijelaskan semuanya. Dan begitulah para sahabat memang Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti akan ada rahasianya yang diucapkan oleh Abdullah bin Rawah. Nah, disinilah akhirnya Rasulullah SAW menggerakkan pasukan, ya. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu, di alinea kedua, dari judul Umara'ul Jais wa Wasiyatul Rasulullah SAW. Sebelum memberangkatkan pasukan ini, Rasulullah SAW bersabda. Ini bahasanya, Bapak Ibu. In kutila Zaid fa Ja'far. Kalau Zaid nanti, jadi pemimpin itu sudah dipilih oleh Rasulullah, namanya Zaid bin Harisah. Kalau Zaid nanti meninggal, maka digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawah. Ngapunten Pak Dudi, nanti kalau saya sudah tinggal sedikit waktunya, saya diingatkan saja. Oh, Saya ini belum sampai gongnya soalnya ini baru pengantarnya. Nah, maka saya sampaikan. Masih ada nggak waktu saya Pak Dudi? Masih ada waktu sampai jam 7, Ustaz. Oh, nggih, alhamdulillah. Ngapunten Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi. Jadi Rasulullah SAW memilih 3 pemimpin. Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu dulu adalah seseorang yang pernah diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu satu dari 5 orang dari kalangan Bani Hashim yang wajahnya sangat mirip dengan Rasulullah. Dan Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sangat disayang oleh Rasulullah. Karena apa? Ya, sepupu beliau anak dari Abu Thalib atau kakak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, sejak usia 8 tahun Rasulullah kan tinggal di rumah Abu Thalib. Jadi sangat dekat dengan Ja'far. Dan sangat sayang. Nah, ini Ja'far bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu. Abdullah bin Rawahah ini termasuk orang kepercayaan Rasulullah, Bapak Ibu. Jadi Abdullah bin Rawahah ini pernah diutus oleh Rasulullah untuk mengambil jizyah dari orang-orang Yahudi. Itu pernah disuap, Bapak Ibu. Disuap. Jadi ketika datang itu disuap Abdullah ini. Tapi Abdullah itu menjawab dengan tegas, "Ya ma'syaral Yahud, antum abghadul khalqi ilayya." Wahai orang-orang Yahudi, kalian ini makhluk yang paling aku benci, katanya. Dengan terang-terangan dia katakan, tapi fair dia katakan alasannya. Dan itu tidak bisa dijawab oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan di hadapan mereka, qataltumul anbiya wa kazzabtum 'ala Allah. Kalian ini banyak membunuh para nabi
Dan kalian ini berdusta terus, sering berdusta mengatasnamakan Allah. Diam itu pemimpin-pemimpin Yahudi itu. Tapi dia mengatakan walakin la yahmiluni bughdhi iyyakum alan khaifa alaikum. Tapi kalian orang Yahudi, gak usah khawatir. Meskipun aku seperti ini, jangan khawatir. Aku akan berlaku adil kepada kalian. Aku hanya akan menyampaikan apa yang jadi diamanahkan Rasulullah kepada aku. Tidak lebih, tidak kurang. Dengan begitu kagum orang Yahudi, berdiri semua pemimpin Yahudi dan berkata, bihadhihi qamatis samawati wal ardh. Karena sikap inilah langit itu masih bersedia menaungi kita dan bumi masih bersedia diinjak. Apa itu? Adil, keadilan. Perkataan orang Yahudi itu bukan perkataan biasa. Itu ada pemahaman dan dasar teologinya. Kalau pemimpin, kalau para pemangku amanat tidak adil, itu mengundang bencana. Karena itu sunatullah. Nah, ini 3 orang pilihan semua Bapak Ibu. Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Lalu Rasulullah mengatakan, jika mereka gugur semuanya, dalam riwayat yang lain, tidak dalam riwayat ini. Jika mereka gugur semuanya, maka kalian harus memilih pemimpin di antara kalian. Nah, lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat. Wa usahum ayatu, ini diberi nasihat secara teknis. Ini menjadi pelajaran. Kalau pemimpin itu memberikan tugas, itu ya harus dijelaskan juga. Nah, makanya dan diberikan panduan. Ya. Istilah kita saat ini kode etik. Ya. Maka dikatakan oleh dalam riwayat ini Rasulullah memberikan wasiat dan memberikan nasihat. Datangilah tempat di mana sahabat kalian Al-Haris ibn Umair Al-Azdi dibunuh. Jadi ini dalam rangka mencari jenazah Haris ibn Umair. Nanti agar dikebumikan dengan layak dan seterusnya jika terjadi sesuatu pada dia atau bagaimana di mana dia meninggal dan seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW melarang mereka langsung menyerang, tidak boleh. Wa ayyad'u man hunaka ilal Islam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemimpin dan seluruh pasukannya, serulah mereka untuk masuk Islam dulu. Fa in ajabu, nah, kalau mereka menjawab, maka maafkanlah mereka. Tetapi kalau mereka menolak, bahkan mereka menyerang kalian, waqatalu menyerang kalian, maka bersabarlah kalian, memohon pertolongan kepada Allah dan hadapilah mereka. Uzu bismillah. Nah, ini kalimatnya Bapak Ibu. Hadapilah, perangilah mereka dengan bismillah, dengan nama Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Orang-orang yang kafir kepada Allah, kufur kepada Allah. Ya. Kalian jangan berlaku khianat. Kalian juga jangan berlaku curang. Kalian tidak boleh membunuh anak-anak. Kalian tidak boleh mencederai anak-anak ataupun perempuan, juga orang perempuan tidak boleh. Juga tidak boleh menyerang orang-orang yang sudah tua. Juga tidak boleh merusak, tidak boleh juga menyerang atau membunuh orang-orang yang ini wala mun'azilan bisaum. Tidak boleh menyerang orang-orang yang menyendiri di tempat-tempat ibadah, tidak boleh. Tidak boleh menebang pohon, wala taqta'u nakhlan, enggak boleh. Pohon kurma ataupun pohon yang lain tidak boleh. Wala tahdimu bina, tidak boleh merusak rumah atau tempat tinggal atau bangunan atau gedung, tidak boleh. Karena tujuannya hanyalah menghukum siapa yang telah menganiaya utusan Rasulullah SAW dan menyampaikan. Jadi tidak benar Bapak Ibu, kalau selama perang itu digambarkan umat Islam itu asar karena ada. Rasulullah SAW memberikan aturan detil. Bahkan itu sudah ada 1435 tahun yang lalu. Ini detailnya. Dan ditaati semuanya.
Makanya nanti ada peristiwa di tahun-tahun berikutnya, ada seseorang itu ketika hampir mengalahkan lawannya, ini panglima, sesama panglima, lalu sahabat ini diludahi. Nah, ketika sudah diludahi itu muncul kemarahannya, maka dia menghindar, dia hentikan serangannya itu, lalu dia tinggalkan panglima itu. Maka panglima orang musyrik ini bertanya, mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau tidak jadi menyerangku? Hanya gara-gara aku ludahi. Orang kalau diludahi tambah marah kan? Tapi ini malah berhenti. Maka dijawab sama dia, sebelum engkau ludahi, aku di dalam hatiku itu karena Allah aku berjuang. Tetapi setelah engkau ludahi, aku menyerangmu itu karena kemarahanku. Dan aku khawatir ini akan menghapus amalku. Itulah yang membuat mereka kagum. Bahkan nanti ada masanya Heraklius itu akan diriwayatkan berkata begini. Dengan karakter-karakter mereka seperti itu, maka tidak lama mereka akan juga kaki mereka sampai di hadapanku. Jadi dengan karakter-karakter baik mereka, itu mereka bertempur bukan karena apa-apa, bukan untuk dunia, tapi memang untuk menyampaikan kebenaran itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, inilah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sampailah mereka di wilayah Ma'an, itu dekat, ya sudah dekat dari Mu'tah. Pasukan kaum muslimin itu bermusyawarah. Karena apa? Telik sandi yang dikirim itu untuk melihat apa yang ada di hadapan mereka itu. Syurahbil ibn Amr al-Ghassani itu ketakutan. Dia itu meminta tolong gabungan 5 kabilah. 5 kabilah saat itu. Mereka itu sudah berjumlah 100.000 jumlahnya. Ya. Jumlahnya itu sudah 100.000. Tetapi tidak cukup itu. Dia masih khawatir karena sudah mendengar mungkin ini pasukan yang tidak pernah kalah dengan jumlah sedikit. Dia minta tolong kepada Kaisar Romawi saat itu, Heraklius. Maka dikirim 100.000 lagi. Sehingga total mereka tuh 200.000. Nah, telik sandi dari pasukan kaum muslimin saat itu melihat ujung dari pasukannya itu nggak terlihat, saking besarnya jumlah pasukan yang sekarang ini. Maka disitulah bermusyawarah ini, Bapak Ibu. Al-Majlis Al-Istisyari di Ma'an. Berkumpullah pasukan ini melakukan konsolidasi, rapat mendadak lah kira-kira. Ternyata jumlah musuh begitu besar. Bagaimana ini? Nah, disitulah muncul ya gambaran pendapat dari para sahabat. Ada yang mengusulkan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Rasulullah SAW, lalu kita menunggu apakah kita melanjutkan pertempuran ini atau kita mundur. Nah, maka dalam posisi seperti itulah berdirilah panglima yang ketiga, Abdullah bin Rawahah, Bapak Ibu. Ini yang saya beri tanda kuning ini. Baru saya tandai tadi pagi, sekitar jam 4 pagi tadi. Jadi walakin Abdullah bin Rawahah aridun hadar. Hadar artinya dia menolak ide untuk memberitahu Rasulullah dan meminta bantuan. Wa syajja'an nas qailan, lalu dia memberi semangat kepada seluruh pasukan. Nah, ini Bapak Ibu yang akan saya bacakan kepada jenengan. Kalau sudah ini saya bacakan yang bagian kuning ini mungkin sudah sampai apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Itu yang saya katakan kalau kita ini tidak boleh terlalu positivisme itu dalam hal berjuang ya. Ya kaum, dia berkata begini di hadapan 3.000 orang. Ya kaum, wallahi, wahai kaum, wahai pasukanku ini kira-kira batin. Demi Allah, innallati takrahuna lallati kharajtum tatlubun. Sesungguhnya perkara yang kalian khawatirkan
justru adalah perkara yang kita keluar ini untuk mencarinya. Jadi kira-kira dia ingin mengatakan, sesuatu yang kalian khawatirkan itu justru sesuatu yang kita cari. Kenapa kita keluar ini? Apa itu? Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Maka dikatakan, asy-syahadah, syahid di jalan Allah. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin. Bukankah selama ini kita berjuang menghadapi siapa saja tidak pernah mengandalkan jumlah. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin. Kita tidak pernah mengandalkan jumlah. Wala quwwatin wala qasra. Kita tidak bersandar pada kekuatan kita dan tidak bersandar pada perlengkapan atau hitung-hitungan berapa lawan yang akan kita hadapi. Tidak pernah kita seperti itu, katanya. Ma nuqatiluhum illa bihadzal dinil ladzi akramana Allahu bi. Bukankah kita berjuang itu Halo, Pak Ustadz. Macet Suaranya ya? hilang. Iya, suaranya hilang. Ustadz, suaranya hilang. Halo, Assalamualaikum. Nah, ya sudah. Halo, Assalamualaikum. Malah hilang ya Pak Tarik. Sinyal di rumahnya nggak stabil ini. Ah, dah. ngapunten Bapak Ibu terputus barusan nggih? Ya, terputus tadi. Iya, Pak Ustadz. Aduh, ngapunten sangat. Ngapunten. Oke. Nggih, masih jelas nggih Bapak Ibu? Suara saya masih jelas apa? Masih sudah. Jadi bergeraklah pasukan itu Bapak Ibu. Akhirnya semuanya di antara para sahabat itu diriwayatkan Bapak Ibu dalam riwayat hadis-hadis Rasulullah nanti dalam beberapa riwayat itu dalam kitab-kitab sirah mereka itu malam harinya Bapak Ibu ada yang mandi kemudian mendirikan sholat malam kemudian ada yang membaca Al-Quran semuanya menguatkan diri mereka dan keesokan harinya mereka sudah bersiap-siap itu bertempur menghadapi. Disinilah pertempuran besar itu terjadi. Mereka bertahan di wilayah Mu'tah. Tadi yang telah saya gambarkan, kampungnya itu di kampung Mu'tah. Hari pertama, hari kedua, itu sampai 3 panglima itu gugur semuanya. Zaid ibn Harisah, Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah gugur semuanya. Di antara jasad-jasad mereka itu ketika ditemui, mereka itu rata-rata tidak kurang dari 50 luka yang mereka hadapi. Dan tidak ada luka di bagian belakang tubuh mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak berpaling sedikit pun. Diriwayatkan, keadaan jasad mereka itu diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah. Nah, jadi mereka digempur, akhirnya ketika yang ketiga itu akan jatuh, bendera kepemimpinan itu diambil oleh seseorang, ya. Akhirnya mereka menyeru, siapa ini yang akan memimpin? Nah, ini sangat sengit ya pertempurannya itu. Bahkan dalam pertempuran itu Abdullah bin Rawahah itu sempat didatangi oleh saudaranya. Ya. Dia memberi daging. Ini lama nazala fa'atahu ibnu ammi lahu. Jadi sepupunya datang kepada dia. Makanlah daging ini. Karena bihadza sulbak. Jadi kuatkan tubuhmu dengan memakan daging ini. Nah, maka dia menggigit satu gigitan daging itu. Setelah itu dia bertempur kembali.
Sampai begitu. Yang akhirnya dia juga terbunuh. Nah, lalu bendera itu ketika akan jatuh diselamatkan oleh seorang yang bernama Sabit ibn Arqam. Lalu dia berteriak, "Siapa? Wahai orang muslimin, siapa yang akan memimpin kalian?" Orang dalam situasi bertempur ini bertahan. Akhirnya bilang, "Kamu saja yang memimpin." Dia mengatakan, "Ma'ana bifa'il, aku tidak bisa memimpin ini." Maka mereka lalu mengatakan, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kan baru masuk Islam saat itu. Baru masuk Islam tahun ke-8 setelah peristiwa hijrah Nabi. Dan Khalid bin Walid itu ini adalah pertempuran pertama sebagai seorang muslim dan dia akhirnya memimpin. Nah, Khalid bin Walid inilah yang di malam harinya lalu menyusun strategi baru untuk bertahan. Apa? Barisan yang ada di kiri dipindah ke kanan, barisan yang di kanan dipindah ke kiri, barisan yang di depan dipindah ke belakang, barisan yang di belakang dipindah ke depan. Lalu ditarik sedikit ke belakang, yang di bagian belakang itu memukul tanah sehingga debu itu terangkat. Nah, pertempuran ini tentu pertolongan Allah ya, datang kepada mereka. Bagaimana 3.000 orang itu hanya gugur 12 orang. Dan mereka bisa bertahan dari gempuran pasukan yang cukup besar itu. Nah, mereka orang-orang 5 kabilah dan gabungan 100.000 pasukan Romawi itu menarik mundur. Mereka itu kagum. Mereka itu jadi gentar. Mereka menduga datang bala bantuan dari Madinah. Mereka membayangkan jumlah mereka yang kecil itu saja mereka tidak sanggup kalahkan. Bagaimana jika datang bantuan? Maka pada posisi saat mereka menarik diri, maka Khalid bin Walid pun menarik pasukan kaum muslimin. Membawa mereka menepi dari wilayah terbuka di dataran rendah Balqa itu, lalu menarik terus pasukan itu kembali ke Madinah. Nah, itulah kira-kira gambarannya, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Saya akan kembali lagi kepada perkataan ini. Abdullah ibn Arwahah radhiyallahu anhu. Ya qaum, wallah, innal lati takrahuna allati kharajtum tatlubun asy-syahadah wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasr wa ma nuqatiluhum illa bihadzal dini alladzi akramana Allahu bih fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayain imma dzurun wa imma syahad. Yang ada di hadapan kalian hanya 2 kemungkinan kebaikan, menang atau syahid. Jadi sikap hidup mereka ini dalam memandang kehidupan ini adalah sebagai seorang muslim ya utuh. Dunia, akhirat. Dunia ini fana, dunia ini sementara, akhirat itu kekal, akhirat itu selamanya. Maka itulah yang membawa ketenangan di hati mereka. Semua ujian Allah dalam kehidupan ini sejatinya kita gunakan untuk mendapatkan karunia Allah di akhirat. Yang membuat mereka selalu tenang, tidak gentar, dan ada keyakinan yang sangat kuat. Karena ada janji Allah. Jika kita benar-benar bertakwa kepada Allah, niscaya akan berlaku jaminan Allah, janji Allah. Itulah yang selalu akan menafikan cara berpikir kita. Bahwa kalau kita melakukan A pasti B. Kalau kita melakukan B akan pasti menjadi C. Kita akan memastikan begitu. Semakin modern kita saat ini, semakin positif. Tapi padahal tidak. Dengan pertolongan Allah, yang dalam pandangan manusia itu tidak mungkin. Bisa mungkin. Dan ini telah dibuktikan. Dalam berjuang kita tidak pernah mengandalkan jumlah. Karena ujian akan selalu ada. Kan disebutkan secara mendasar kalau kita ada itu Bapak Ibu. Jadi di dalam ada sebuah tesis tentang
ujian, konsep ujian dalam Islam. Maka semua ayat-ayat tentang ujian itu diurutkan sedemikian rupa secara tematik, ya, maudhu'i, kemudian dibahas. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira manusia itu setelah mengatakan beriman lalu mereka tidak diuji? Akan tetap diuji. Karena di dalam surat Al-Mulk itu dikatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kalau kita bertanya, untuk apa kita hidup? Untuk apa kita mati? Untuk apa ada hidup dan mati? Maka kita jawabannya nggak bisa bukan dari filsafat, tetapi dari Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi dalam hidup kita ini identik dengan ujian, pasti diuji Bapak Ibu. Makanya kalau kita mendengar di dalam surat Al-Anbiya itu lanjutannya lanjutan secara konsep penjelasnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Itu kan kullu nafsin za'iqatul maut. Bapak Ibu kalau ada yang meninggal sering mendengar ayat ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji. Nah, kata tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu akar kata yang sama. Bala yablu artinya menguji. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami akan menguji kalian dengan perkara-perkara buruk dengan perkara-perkara baik. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan sehat. Jadi orang yang sehat itu pun diuji. Ada yang diuji dengan kurang, ada yang diuji dengan lebih. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, dan semuanya. Itulah membuat mereka ini tidak. Salah satu hikmah terbesar pelajaran dari ini adalah tentang bahwa kebenaran harus kita tegakkan. Kasus tadi, ini resmi di masa damai. Rasulullah SAW mengirim utusan, lalu dicederai, disiksa, diseret, bahkan dibunuh. Ini harus ditegakkan hukum itu, dan tidak perlu takut. Nah, tentu ada pembicaraan tentang strategi, ikhtiar secara duniawi itu ada. Karena peristiwa hijrah Rasulullah ada strateginya. Peristiwa perang Khandaq ada strateginya. Bahkan dalam peristiwa ini pun juga ada strateginya. Ada detail strateginya itu. Tapi saya kan tidak terlalu detail membacakan. Karena ingin menyampaikan hikmahnya. Ini salah satunya. Saya tidak ingin begini Bapak Ibu, tidak ingin memberi kesan pemahaman bahwa kita keras, kita enggak. Apa yang dilakukan Rasulullah memberangkatkan pasukan itu dalam rangka menegakkan keadilan. Dan bahkan dalam menegakkan keadilan ada aturannya sangat detail. Itu yang saya bacakan tadi Bapak Ibu. Tidak boleh mencederai anak-anak, tidak boleh mencederai perempuan, tidak boleh menyerang orang tua, tidak boleh menyerang orang yang diam di tempat-tempat ibadah, tidak boleh. Tidak boleh merusak tanaman itu kan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh merusak gedung, tidak boleh. Tidak boleh merusak rumah, tidak boleh semuanya. Hanya menuju kepada siapa yang telah melakukan kezaliman itu. Ya, ini Surahbil ibn Amr al-Ghassani tadi itu dengan kelompoknya. Itu saja. Tapi ini kan lalu digambarkan. Nah inilah. Bukan orang Muslim. Tetapi Surahbil ini lalu memprovokasi 5 kabilah di wilayah utara itu. Sampai terkumpul 100.000. Itu pun dia nggak percaya diri masih. Sampai mengundang, meminta pertolongan dari Kekaisaran Romawi. Dikirim 100.000 juga. Disitulah terbuka mata orang-orang Romawi terhadap yang disebut dengan Muslim ini. Nah, kalau kita melihat dari kitab-kitab induknya, Bapak Ibu, kisah-kisah detailnya itu akan menunjukkan kepada kita bagaimana sikap kaum Muslimin itu. Kalau malam hari ya berhenti sudah memang. Ada waktunya berhadap-hadapan. Waktu memulainya itu juga fair gitu loh. Waktu berhentinya juga fair. Maka Rasulullah SAW kan menasihati, tidak boleh berkhianat, tidak boleh curang, tidak boleh gitu. Tapi bandingkan dengan mereka nanti.
Gitu. Apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin itu berbeda. Ini peristiwa-peristiwa ini nanti terulang-ulang terus sampai yang akan datang mungkin. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sebagai pelajaran. Semoga yang sedikit ini dapat ya. Ini waktu pertama kali saya bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu. Saya berterima kasih sekali dapat undangannya dari Pak Duding ya. Dari Bapak Ibu semuanya bisa hadir di majelis ini. Dan ini bisa saya sampaikan. Ampun sangat Bapak Ibu. Semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aku lupa lihada, astagfirullah li walakum. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Dudi. Monggo Pak. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustaz Ahmad Arif atas tausiahnya pagi hari ini. Saya jadi ingat Ustadz Yusuf ini. Dulu ketika di Mekah, saya dan Pak Haji Nuki satu kamar dengan beliau. Kalau siang itu sering didongengin kisah-kisah seperti ini Ustadz. Masya Allah. Jadi, alhamdulillah. Ingat yang dulu, teman-teman. Monggo untuk selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan ya, mumpung masih ada waktu. Halo? Kalau belum ada yang mau bertanya, saya dulu boleh ya Ustaz? Buat mengawali. Monggo. Monggo Pak Dudi. Tadi kan disebutkan ketika awal-awal pemerintahan Rasulullah sekitar di tahun ke-8 Hijriyah kalau nggak salah. Nah, yang saya ingin tanya itu waktu zaman segitu di awal-awal pemerintahan Rasul untuk mengumpulkan 3.000 pasukan ini kan nggak gampang, Ustaz. Sementara kan masih banyak pertentangan di Mekah terutama yang masih belum satu hati dengan Rasulullah. Itu gimana, Ustaz? Oke. Bapak Ibu, jadi ini ada pertanyaan bagus sekali dari Pak Dudi tentang jumlah 3.000. Nah, ketika Rasulullah SAW itu tiba, itu di Madinah, yang masih bernama Yathrib saat itu, memang tidak seluruh penduduk Madinah itu langsung masuk Islam. Nanti ada yang berangsur-angsur. Nah, karena ada terdiri dari 2 suku atau 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, dan juga ada lagi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu yang besar itu ada 3, Qainuqa, Nazir, dan Quraidah. 3. Jadi wilayah Madinah itu tidak kota murni seperti gambaran Mekah yang dibatasi begitu. Tetapi ini dataran yang luas. Pak Dudi kali bapak-bapak yang pernah umroh, pernah haji, pasti masih ingat. Kalau melihat lingkungan atau melihat sekitar Mekah niku, kalau kita berdiri di Masjid Haram misalnya, kita itu kan akan melihat Pak, naik turun kan Pak, itu bukit-bukit begitu, naik turun. Ya, kita seakan-akan posisinya di lembah. Kan biasanya kalau dari jalan utama, kalau kita masuk dari pintu yang paling depan misalnya, itu kan posisinya turunan kan Pak G. Kalau Pak Dudi masih ingat, mungkin pasti sudah mencoba dari berbagai pintu itu kan. Kan bahkan ada yang langsung berbatasan dengan Jabal Qubais itu, yang sangat mepet, yang sangat sempit ya. Bangunan dengan gedungnya itu. Nah, itu wilayah ini Mekah. Kalau Madinah itu Pak, kan datar. Nah, itu beberapa. Jumlah penduduk memang saat itu diperkirakan belum mencapai 3.000. Saat Rasulullah SAW pertama kali masuk. Tapi yang masuk Islam itu dari kabilah atau suku-suku di luar kota Madinah itu berangsur-angsur banyak masuk. Nah, gitu. Jadi inilah yang diperkirakan saat terjadi perang Khandaq, perang Parit, ya.
jumlah kaum muslimin yang bisa dimaksimalkan, termasuk yang masih belia, yang remaja, itu diperkirakan sudah mencapai 3.000. Dan itu tidak hanya dari satu kota, Pak. Jadi beberapa sekitar yang sudah hadir di sana. Contoh orang yang yang bermigrasi atau yang pindah dari luar, ini ada dalam berperang tadi disebutkan Rasulullah mengatakan bahwa tidak boleh menyerang anak-anak. Kita nanti saya tampilkan teks perkataan Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang-orang dari luar kota Madinah yang masuk ke dalam kota itu contohnya adalah Abu Hurairah, Pak Dudi. Abu Hurairah radhiyallahu an itu salah satu orang yang sukunya dan dia itu masuk Islam, tapi tidak bertatap muka dengan Rasulullah melalui sahabat Rasulullah. Abu Hurairah itu nanti 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah, Abu Hurairah itu baru masuk ke kota Madinah. Nah, dia itu ingin menebus, merasa rugi. Kenapa gak dari dulu datang ke kota Madinah? Maka untuk menebus rasa penyesalannya itu, kenapa kok gak dari dulu datang ke Madinah? Maka dia tinggal di Masjid Nabi. Tinggal di Masjid Nabi itu menjadi ahlus suffah itu. Penghuni selasar masjid itu. Kenapa bisa banyak hadis yang diriwayatkan? Karena selama 4 tahun itu dia itu terus kemana Rasulullah diikuti. Dari subuhnya sampai isaknya, dari kemana Rasulullah diikuti. Itulah kenapa termasuk yang meriwayatkan banyak. Karena untuk menebus rasa menyesalnya itu. Jadi posisi-posisi seperti itulah yang nanti diperkirakan mengakumulasi jumlah kekuatan militer yang bisa. Itu pun tidak sepenuhnya, Pak, yang dikirim itu. Masih ada yang menjaga kota Madinah karena ada Rasulullah SAW di kota Madinah saat itu yang tidak ikut bertempur. Jadi itulah gambarannya. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan di chat. Ada di chat itu dari Pak Sinten nggih ngapunten. Dari Om Nuki itu. Oh, Pak Nuki nggih. Pak Nuki nggih. Saya sampaikan nggih, Pak Nuki. Saya tampilkan ini. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alinea kedua ini, wa ausahum ayatu maqtal Haris. Rasulullah memberikan wasiat, memberikan nasihat, arahan supaya mendatangi tempat terbunuhnya Haris bin Umair. Tentu ini adalah maksud Rasulullah adalah untuk mengurus bagaimana jenazah Haris bin Umair, di mana untuk diurus, untuk dicari di mana dan juga untuk menemui orang-orang di sana, siapa yang melakukan ini? Di mana Surahbil ibn Amr itu? Di mana orang-orangnya? Nah, gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa ayyad'u man hunaka ilal Islam, diperintahkan dulu untuk menyeru mereka masuk Islam. Fa'in ajabu wa illa ista'anu billahi alaihim. Kalau mereka menjawab, ya terimalah mereka, maafkan mereka. Tapi jika tidak, ya bersabarlah, mohonlah pertolongan kepada Allah dan hadapilah mereka. Wa qala lahum, nah lalu Rasulullah berkata ini, memberikan nasihat, Bapak Ibu. Ya. Saya tandai saja ini. Uzu bismillah fi sabilillah man kafara billah. Hadapilah mereka, perangilah mereka dengan nama Allah. Orang yang kufur kepada Allah. Ini nggak boleh berlaku curang, berkhianat. Jangan wala taqtulu walidaini, nggak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh. Nggak boleh menyerang perempuan, anak-anak perempuan nggak boleh. Orang yang sudah tua, kabiron fanian, kabiron. Orang sering mengatakan kabir itu besar.
Kabir itu kalau dalam konteks syaikhun kabir itu artinya orang sangat tua. Gak boleh orang tua. Wala munazilan, ini termasuk munazilan bisaum, itu gak boleh. Orang yang tinggal di tempat-tempat ibadah itu gak boleh. Gak boleh diserang. Bandingkan mereka ketika menyerang kaum muslimin di Palestina ketika peristiwa perang salib, yang mereka menyebutnya dengan perang salib, dan mereka sebutan itu di Palestina kan 70.000 catatan sejarah, ada yang menyebut 80, itu 70.000. Jangankan yang di masjid, itu dari menara masjid mereka dilempar, tidak anak-anak, tidak perempuan, tidak orang tua, tidak ada yang tidak diberi ampun. Itu saat kita menjadi lemah. Wala taqta'u nakhlan, nggak boleh memotong, merusak tanaman kurma. Juga tidak boleh wala syajaratan, nggak boleh pohon. Wala tahdimu, nggak boleh merusak gedung, rumah nggak boleh, tempat tinggal tidak boleh. Ini 1435 tahun yang lalu sudah ada kaidah ini. Makatan itu Pak Nuki yang bisa saya sampaikan tadi. Terus tadi ini dari Mbak Afifah, Ustaz. Okay. Ustaz, pertanyaannya, non-muslim mengatakan Islam disebarkan melalui perang. Bagaimana menanggapi hal itu, Ustaz? Di zaman Rasulullah SAW nanti juga ketika para Amirul Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu kalau melihat pertempurannya dan tersebarnya Islam, kesimpulannya akan seperti itu, Pak. Tapi kalau melihat detail peristiwa, tidak seperti itu. Hampir setiap pertempuran itu memiliki sebab. Dan sebab itu tidak berdiri sendiri, tiba-tiba orang menyerang begitu. Monggo nanti dicek dalam semua sejarah perang. Bahkan perang dunia pertama, perang dunia ketiga sekalipun. Ketika ini terlibat. Jadi kalau untuk kasus semua pertempuran di masa Rasulullah SAW hidup itu, semua pertempuran itu berkenaan dengan pembelaan diri. Seperti kasus tadi. Jadi Kekaisaran Persia itu, Pak, ketika dikirimi surat itu, suratnya itu untungnya ya, utusan Rasulullah itu tidak dianiaya. Utusan Rasulullah SAW itu dikembalikan, tetapi surat Rasulullah itu dirobek-robek. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Maka di dalam sejarah kita akan melihat 40 tahun terakhir kehidupan Kekaisaran Persia saat itu. Sejatinya apa yang akan apa yang menimpa Kekaisaran Persia itu setelah Rasulullah mengucapkan itu. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya itu merobek-robek dan tidak menghormati utusan Rasulullah. Kalau Romawi berbeda. Itu kan jatuhnya Kekaisaran Persia, kalau dibaca secara teoritis, secara kajian sosiologis, secara sejarah pun akan didapati faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Apa yang menimpa mereka bagian dari sunnatullah. Ketika mereka tidak layak, mereka akan diganti. Kerusakan internal itu dimulai sudah antara satu penguasa dengan penguasa sebelumnya saling silih berganti itu membunuh. Pecahnya. Lalu satu pasukan menyerang pasukan yang lain. Itu terjadi, Pak, di Persia. Kalau Romawi saat dikirim surat itu, Pak, kasusnya yang sampai ke Heraklius itu mengirim surat balasan, Pak. Manis jawabannya, Pak. Mengirim surat balasan. Dan mengirim hadiah Romawi itu, Pak. Romawi Timur mengirim hadiah. Nah, saat itu Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Sauhajim Rum min ukri baiti."
akan aku perangi Romawi itu dari dalam rumahku. Rasulullah mengucapkan begitu, tapi tidak ada pasukan yang digerakkan, Bapak Ibu. Nggak ada pasukan yang digerakkan, nggak ada. Nggak ada. Itulah yang dipahami oleh para sahabat, nanti diwariskan, akan dipahami oleh para ulama, sampai ke kita ini, bahwa peradaban Islam ini akan sampai kepada mereka akhirnya. Karena dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Bapak Ibu, mengingatkan bahwa mereka kelak, kaum muslimin yang akan datang, akan diuji oleh Allah dengan kemenangan ketika menghadapi Persia dan Romawi. Jadi dalam satu kesempatan Bapak Ibu, ini konteksnya bukan untuk perang, tetapi Rasulullah ingin menguji karakter dasar yang telah ditanam oleh Rasulullah selama ini kepada diri mereka. Apa ucapannya? Ucapannya begini, Rasulullah SAW bersabda, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum." Ini hadis riwayat Muslim. Ini ada dalam buku karya Dr. Majid Irsan Al-Kilani. Beliau seorang pakar dalam bidang pendidikan dan bidang sejarah. Kedua hal itu. Salah satu disertasi beliau namanya Al-Fikru At-Tarbawi Ibnu Taimiyah, itu yang mendapatkan penghargaan Al-Farabi Award. Ini seorang alim dan termasuk tim di Triple IT. Beliau bisa dalam beberapa bahasa. Beliau cukup fasih dalam beberapa, terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau Triple IT itu basisnya di Amerika. Nah, di situ disebutkan satu riwayat, hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW satu ketika di hadapan para sahabat bicara begini, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum ayyu qaumin antum." Itu saja sudah menunjukkan urutannya, Bapak Ibu. Jika kelak dimenangkan untuk kalian, kalian akan diberi kemenangan menghadapi Persia dulu yang disebut. Persia dan Romawi. Kalau kalian saat itu dikaruniai kemenangan, ayu qaumin antum, kalian ini akan menjadi kaum seperti apa? Kalian ini akan menjadi umat seperti apa? Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu saat itu menjawab, meriwayatkan, kami semua yang hadir saat itu menjawab di hadapan Rasulullah, kama amaronallah, kami akan berlaku sebagaimana yang diperintahkan Allah. Wah, kami jawabnya begitu katanya. Lalu Rasulullah justru mempertanyakan, au ghairu dzalik, au nahwu dzalik. Jangan-jangan kalian melakukan sebaliknya. Tatanafasun. Nah, saat itu kalian mulai berlomba-lomba. Nah, itu sudah mulai luntur. Nah, jadi tanda-tanda lunturnya itu mulai kelihatan. Tatanafasun, berlomba-lomba dalam kekayaan itu, Pak. Tatanafasun. Ya. Summa tatabaghadun. Kalau sudah berlomba-lomba, summa tatahasadun. Setelah berlomba-lomba dalam perkara materi, kalian mulai saling iri di antara kalian. Kalian mulai saling iri. Summa tatahasadun. Summa tatabaghadun. Kalau sudah saling iri, mulai saling bermusuhan. Itu urutannya. Berlomba-lomba dalam perkara materi, lalu saling iri, lalu saling bermusuhan, sampai saling membunuh. Maka itu disebutkan dalam satu kesempatan Rasulullah mengingatkan lagi setelah ini, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, mal faqru ahsya alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakin ahsya alaikum antub sata alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Yang aku khawatirkan adalah kalian diuji dengan sebuah karunia yang besar. Sebagaimana ini juga telah diujikan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba dalam perkara duniawi. Lalu kalian berlomba-lomba dalam perkara duniawi itu lalu menghancurkan kalian. Nah, adapun peristiwa-peristiwa yang didorong oleh ini Bapak Ibu, dalam sejarah umat Muslim ini kan manusia juga, sebagai manusia. Maka apa yang terjadi itu bagian dari apa yang telah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Pada bagian inilah orang-orang non-Muslim itu sudah menganggap itu bukan karena ajaran Islam yang murni,
tapi ada motif-motif duniawi yang menjadi sangat kental dan itu warnanya menunjukkan menjadi sama saja seperti bangsa-bangsa yang memperlakukan yang lain. Tetapi bukti bahwa selalu akan ada orang-orang yang mengembalikan nilai-nilai kebenaran itu. Contoh kasusnya Salahuddin Al-Ayyubi. Saat perang salib yang pertama, kaum muslimin dikalahkan di Palestina, itu kan dibantai 70.000 tanpa ampun. Tetapi giliran Salahuddin mampu menaklukkan Palestina, mereka dipersilahkan secara aman untuk pulang ke Eropa. Tidak boleh ada penganiayaan. Bahkan sudah menjadi masyhur sebuah riwayat, Salahuddin sendiri mengobati Richard, the Lionheart itu, yang dapat sebutan hati singa itu. Diobati sendiri. Jadi kalau tadi Pak Heri itu ragu selama 4 tahun itu maksudnya begini. Karena dia tinggal di sukunya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak. Itu gambaran tadi jawaban saya untuk Mbak Singamuten. Bu Sinten ya tadi? Bu Walifah. Kalau yang pertanyaan berikutnya ini, mungkin ini yang terakhir Pak Dudi, kalau waktunya masih ada. Karena sudah banyak yang pamit nih. Jadi kalau ragu di situ bukan ragu hijrah Pak. Maksudnya itu begini, itu setelah hijrah sudah masa setelah hijrah itu sudah. Qabilah di luar kota Mekah itu banyak yang masuk Islam. Karena Rasulullah itu mengutus para sahabat ke beberapa qabilah untuk mengajarkan Islam. Kadang di antara mereka itu dari jauh, dari pedalaman itu datang ke kota meminta kepada Rasulullah agar diutus kepada mereka 1 atau 2 orang sahabat untuk mengajari mereka Islam. Jadi itu kejadiannya. Nah, selama tinggal di sukunya itu, dia sering rindu, ingin segera ketemu Rasulullah ada. Tetapi karena dia kesibukannya itu ya gitu, ya menetap di sukunya. Nah, Abu Hurairah ini salah satunya. Rasa ingin bertemu Rasulullah SAW itu akhirnya mendorong dia pindah di tempat tinggalnya. Ya, dulu tidak mudah Bapak Ibu. Seperti kita ini nyari alamat begitu, nyari pekerjaan tidak mudah kan dulu. Makanya Abu Hurairah itu lalu tinggalnya di masjid. Begitu. Nah, setelah melihat Rasulullah, setelah langsung berinteraksi dengan Rasulullah, dia baru merasakan penyesalan. Kenapa gak dari dulu saya pindah? Gitu. Makanya dia tebus itu. Hari-harinya digunakan untuk melihat Rasulullah. Makanya dia yang paling banyak menghafal. Karena Rasulullah SAW dikarunia oleh Allah dengan sebutan Jawami'ul Kalim. Rasulullah itu kalau berbicara tidak terlalu panjang, jelas, dan mudah dihafal ucapan beliau itu. Maka itu jadilah hadis-hadis Nabi itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya jawab. Ngapunten Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini dapat kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Saya mohon maaf sekali jika dalam pemaparan saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga di lain waktu nanti jika ada kesempatan lagi kita bertemu, saya bisa tunjukkan beberapa hal yang mungkin selama ini luput dari kajian secara detail tentang sejarah kita. Makatan Pak Dodi, aku lupa lihada, astagfirullah li walakum, wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Arif Rifan yang sudah memberikan gambaran pada kita bahwa ternyata perang Mu'tah ya, itu seperti itu dan manfaat yang bisa kita ambil. Sebelum diakhiri Ustadz, mungkin ini ada sedikit resume dari saya, mohon dikoreksi, yaitu dalam berjuang di jalan Allah tidak berlaku hukum positivisme. Semua ujian Allah di dunia hanya untuk mendapatkan karunia Allah dan yakin dengan janji Allah. Dengan pertolongan Allah, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kebenaran harus ditegakkan. Mungkin itu ya Ustaz. Alhamdulillah, pagi hari ini pengajian jam 1 pagi hati sudah terlewati. Sebelumnya kami mohon maaf
tadi laptopnya agak sedikit rewel, suaranya nggak dengar, saya terpaksa pakai handphone ini jadi agak susah Ustaz mengendalikannya. Pangapunten Ustaz. Nanti sebelum diakhiri biasanya kita berdoa bersama ya Ustaz. Sambil ada titipan doa, yaitu yang pertama dari Bu Hajah Arini Sutaryanti dan Ibu Hajah Supartini Siriono yang sedang sakit, nanti mohon didoakan Ustaz. Kemudian info yang kedua, alhamdulillah hari ini masih banyak yang join, ada sekitar 65 sampai 70-an orang, alhamdulillah. Dan yang terakhir, insya Allah yang akan hadir di Zoom kita Sabtu depan adalah Bapak Dr. Khairul Anam dari Semarang, Undip Semarang. Alhamdulillah. Monggo Ustaz, sebelum ditutup, Bapak Ibu seperti biasa tolong mic-nya dibuka ya, biar kita ambil foto. Alhamdulillah insya Allah dengan kita bersilaturahmi nanti ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Pak Care. Monggo dibuka dulu. Ya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Ya. Alhamdulillah sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Zoom Sabtu pagi ini. Untuk selanjutnya monggo Ustadz dipimpin doanya bagi kami semua. Duluan Ustadz. Monggo Bapak Ibu kita luruskan hati, niatkan lillahi ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa liwalidin warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tada' lana zamban illa ghaffar wa la daynan illa qadaita wa la aiban illa satarta wa la maradan illa syafaita wa la maradan illa syafaita wala maradan illa syafaita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Ustadz Ahmad Arif yang sudah rawuh di Zoom kami. Insya Allah Ustadz, kalau ada sumur di Lajang, kita berjumpa lagi ya Ustadz. Insya Allah. Monggo Bapak Ibu, kita akhiri pengajian di pagi hari ini dengan baca doa bersama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Belum diakhiri, mohon maaf kalau ada salah dari kami. Sampai bertemu di Sabtu depan di jam yang sama.
Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Nggih, matur nuwun. Sampai dan batin. Nggih, matur suwun Bu Mbak Yati, Obineng, Mbak Ima, assalamualaikum, matur nuwun. Pamit dulu Om Mare, matur nuwun sangat. Nggih, matur suwun, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit Pak Didi. Nggih, matur suwun Pak Dokter. Salam.